semuanya, jadi hari ini kita akan bahas dua hal penting yang paling dasar tapi penting banget di akuntansi, yaitu pendapatan dan beban. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahabatu Nisa dan rekan-rekan saya Salva Anajwa Yusuf dan Marlina Oktaviani. Jadi langsung saja, apa sih pendapatan itu? Pendapatan adalah manfaat ekonomi yang diterima perusahaan dari kegiatan operasional. Gampangnya semua uang yang masuk karena kita jualan barang atau jasa. Contohnya kalau toko kita jual produk senilai 10 juta, maka 10 juta itu dicatat sebagai pendapatan. Nah, pendapatan ini yang bikin laba perusahaan itu naik. Lalu selanjutnya itu ada beban. Beban adalah pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Jadi, uang yang keluar untuk operasional. Contohnya, kita bayar listrik senilai Rp500.000. Nah, 500.000 itu yang dimaksud dengan beban. Beban ini yang bikin laba perusahaan itu turun. Jadi intinya laba itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Kalau pendapatan lebih besar itu untung, kalau beban lebih besar itu maka rugi. Nah, yang selanjutnya, kapan kita boleh mencatat pendapatan dan beban itu? Di akuntansi itu ada dua pengakuan. Yang pertama adalah dasar akrual. Di dasar ini, pendapatan dan beban itu diakui saat transaksi itu terjadi. Nggak peduli uangnya udah masuk atau belum, ini yang dipakai di akuntansi modern. Contohnya, perusahaan kita selesai ngerjain jasa di bulan Desember, tapi klien itu baru bayar di bulan Januari. Karena jasanya selesai di bulan Desember, maka pendapatan tetap diakui di bulan Desember. Kenapa? Karena kerjanya udah selesai di bulan Desember. Lalu yang kedua itu ada dasar kas. Di dasar ini, pendapatan dan beban itu baru diakui kalau kasnya itu sudah diterima atau dikeluarkan. Jadi kalau belum bayar, ya belum dicatat. Di Indonesia, untuk perusahaan kita itu wajib pakai dasar akrual ya, supaya laporan keuangan lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Lalu selanjutnya itu ada kriteria pengakuan pendapatan dan beban. Nggak semua transaksi itu bisa langsung diakui jadi pendapatan atau beban. Ada kriterianya. Yang pertama itu, pendapatan itu bakal diakui kalau 4 syarat itu terpenuhi. Yang pertama itu besar kemungkinan uangnya bakal masuk ke perusahaan. Yang kedua adalah jumlahnya itu bisa diukur dengan andal, nggak bisa kira-kira. Yang ketiga, risiko dan manfaat kepemilikan barang udah pindah ke pembeli. Yang keempat, perusahaan udah gak ngurusin barang itu lagi. Contohnya, kamu jual HP ke orang, uangnya udah deal, barangnya udah diserahkan, nah baru boleh dicatat sebagai pendapatan. Sementara beban itu diakui kalau yang pertama itu ada penurunan aset atau dikenakan kewajiban. Misal bayar listrik, kas kita berkurang. Nah, yang kedua itu manfaat ekonominya udah kepakai. Listrik udah dipakai buat nyalain lampu. Nah, yang ketiga itu jumlahnya bisa diukur dengan andal. Yang keempat ada prinsip matching, artinya beban harus dicatat di periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Jadi jangan sampai pendapatan dicatat Desember tapi bebannya dicatat Januari. Harus bareng biar labanya itu akurat. Selanjutnya itu ada pengukuran pendapatan. Setelah diakui, pendapatan itu diukur sebesar nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Artinya kita catat sesuai harga jual sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang perlu dikurangi. Diskon, rabat, retur penjualan harus dikurangi. Contohnya, PT Sejahtera jual barang 20 juta, terus dikasih diskon 2 juta, maka pendapatan yang harus diakui itu bukan 20 juta, tapi 18 juta. Kedua, kalau ada penangguhan pembayaran lama banget, kita harus pakai nilai kini, tapi ini biasanya buat kasus khusus. Ketiga, kalau kita barter barang dengan jasa, kita ukur pakai nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jadi intinya, catat pendapatan sesuai yang benar-benar akan kita terima. Jangan dicatat kotor sebelum dipotong diskon. Jadi ringkasnya, pendapatan dan beban itu adalah inti laporan laba rugi. Kita akui pakai dasar aktual. Harus memenuhi kriteria dan diukur sesuai nilai wajarnya. Dengan begitu, laporan keuangan kita jadi jujur dan bisa dipercaya. Selanjutnya, untuk pembahasan materi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengukuran beban. Nah, yang pertama, pengukuran beban itu dilakukan berdasarkan jumlah historis atau biaya perolehan yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, untuk aset tetap, beban diakui melalui depresiasi, yaitu alokasi biaya aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Nah, selain itu, beban yang jumlahnya belum pasti diukur menggunakan estimasi terbaik atau best estimate, sedangkan untuk beban bunga itu dihitung menggunakan metode
suku bunga efektif. Untuk salah satu contohnya ini ada perusahaan membeli mesin seharga 120 juta dengan umur manfaat selama 10 tahun. Beban depresiasi dihitung dengan menggunakan harga perolehan mesin dengan umur manfaatnya, sehingga diperoleh beban depresiasi sebesar 12 juta per tahun. Nah, 12 juta per tahun ini dari mana? Dari rumus penyusutan, teman-teman. Jadi kalau rumus penyusutan itu kan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Karena di sini nilai residunya itu nggak diketahui, maka kita hanya memakai harga perolehan dibagi dengan masa manfaatnya. Jadi 120 juta dibagi dengan 10 tahun, maka beban penyusutannya itu adalah 12 juta. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban. Nah, yang pertama ini ada transaksi dari penjualan barang, yang kedua ada penjualan jasa, dan yang ketiga ada pendapatan bunga. Nah, yang pertama itu ada penjualan barang. Penjualan barang itu diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan itu telah berpindah secara signifikan dari penjual ke si pembeli. Nah, pendapatan ini tuh diukur berdasarkan harga jual yang telah dikurangi dengan estimasi diskon serta retur penjualan. Contohnya, PT Makmur menjual barang dagang secara tunai seharga 8 juta kepada pelanggan dan barang langsung diserahkan pada saat transaksi. Nah, maka itu ada jurnalnya kas pada pendapatan sebesar 8 juta. Nah, yang kedua ini ada penjualan jasa. Pada penjualan jasa ini pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan atau metode persentase of completion. Nah, semakin besar pekerjaan yang telah diselesaikan, maka semakin besar juga pendapatan yang dapat diakui oleh si perusahaan pada periode tersebut. Nah, contohnya PT Konsulindo ini memperoleh proyek jasa konsultasi senilai 20 juta. Nah, sampai akhir periode pekerjaan yang telah diselesaikan itu sebesar 75%, maka pendapatan yang dapat diakui oleh perusahaan ini adalah 75% dikali 20 juta dengan hasil 15 juta. Nah, maka jurnalnya akan menjadi akas pada pendapatan jasa sebesar 15 juta. Baik, selanjutnya ada pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga yang ini tuh diakui secara proporsional sesuai jangka waktu pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan ini juga diperoleh perusahaan dari aktivitas pemberian pinjaman atau investasi yang menghasilkan bunga. Jadi pendapatan bunga ini tuh keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan karena meminjamkan uang atau menaruh dana dalam investasi yang menghasilkan bunga. Bunganya ini diakui secara bertahap sesuai lamanya waktu pinjaman berjalan. Jadi si perusahaan ini tuh nggak langsung mengakui semuanya di awal. Misalnya, kita meminjamkan uang ke teman sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun. Artinya, setelah 1 tahun kita akan mendapatkan tambahan uang sebesar 12% dari 100 juta tersebut. Nih, misalnya kan di sini ada contohnya. PT Sejahtera memberikan pinjaman sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun. Lalu perhitungannya ini ada pendapatan bunga yang dapat diakui, yaitu 12%, kita kalikan dengan 100 jutanya tadi, didapatlah 12 juta. Nah, jadi si perusahaan ini tuh mendapatkan bunga sebesar 12 juta. Lalu ada jurnalnya, yaitu kas sebesar 12 juta. Lalu ada pendapatan bunganya juga sebesar 12 juta. Lalu selanjutnya membahas tentang perlakuan akuntansi pendapatan kontrak konstruksi. Nah, di slide ini tuh membahas tentang bagaimana perusahaan konstruksi mengakui pendapatannya. Di sini ada menurut PSAK 34, proyek konstruksi biasanya berlangsung lama, bahkan bisa lebih dari 1 periode. Nah, karena itu pendapatannya ini tidak dicatat sekaligus di akhir proyek, tapi dicatat sesuai kemajuan pekerjaan tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya, perusahaan ini tuh kan sedang membangun selama 2 tahun. Nah, kalau misalnya menunggu selesai baru mencatat pendapatan, maka laporan keuangan tahun pertama itu terlihat seperti tidak menghasilkan apa-apa. Padahal proyeknya ini sedang berjalan. Karena itu, maka digunakan metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion. Nah, ini tuh maksudnya pendapatan diakui berdasarkan seberapa jauh proyek sudah dikerjakan.
Nah, misalnya nih, kita mendapatkan tugas untuk membuat miniatur rumah selama 10 hari. Nah, kalau misal pada hari kelima pekerjaan tersebut sudah setengahnya selesai, berarti kita bisa mengakui sekitar 50% hasil pekerjaan kita. Nah, penentuan progres proyeknya ini tuh bisa dilihat dari biaya yang sudah dikeluarkan, hasil pekerjaan, ataupun kondisi fisik proyek tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada contohnya. PT Bangun Jaya memperoleh proyek konstruksi senilai 800 juta. Sampai akhir periode, biaya yang telah terjadi sebesar 300 juta. Dengan estimasi total biaya proyeknya itu sekitar 600 juta. Nah, berarti di sini tuh kan udah ada datanya. Yang pertama, biaya yang sudah dikeluarkan senilai 300 juta, lalu ada estimasi total biaya proyeknya itu 600 juta. Langkah pertamanya kita hitung dulu presentasi penyelesaian proyeknya berapa. Rumusnya itu biaya yang sudah terjadi kita bagi dengan total estimasi biaya, lalu kita kali dengan 100%. Jadi di sini 300 juta ini kita bagi dengan 600 juta, lalu kita kalikan dengan 100%. Didapatlah 50%. Artinya proyek ini tuh sudah selesai sekitar 50%. Lalu langkah yang kedua ini kita hitung pendapatan yang boleh diakui dengan cara 50%-nya tadi ini kita kalikan dengan nilai konstruksinya yaitu 800 juta. Jadi 50% kita kalikan dengan 800 juta, didapatlah 400 juta. Jadi walaupun proyeknya ini belum selesai seluruhnya, perusahaan sudah boleh mengakui pendapatan sebesar 400 juta karena pekerjaan yang selesainya ini sudah 50%. Lalu ada jurnal yang dicatat yaitu piutang proyek senilai 400 juta di sisi debit. Lalu di sisi kreditnya itu ada pendapatan kontrak konstruksi senilai 400 juta. Baik, selanjutnya ada kesimpulan presentasi. Jadi pendapatan dan beban merupakan komponen penting dalam menentukan laba perusahaan. Nah, pendapatan ini diakui ketika manfaat ekonomi diperoleh oleh perusahaan. Sedangkan beban diakui ketika terjadi pengorbanan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, pengakuan dan pengukuran pendapatan maupun beban harus dilakukan sesuai standar akuntansi agar laporan keuangan dapat disajikan secara akurat, relevan, dan andal. Selain itu, penerapan PSAK 72 juga memberikan pedoman yang lebih terstruktur dalam pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're